Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya, dan salam sehat untuk kita semua. Ya, walaupun di masa pandemi seperti ini, diharapkan kepada kita semoga kita masih menjalankan hidup dengan produktif. Dengan adanya berbagai macam platform yang ada di zaman sekarang, maka kita dapat menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang mungkin lebih positif daripada biasanya. Nah, baiklah. Pada video kali ini saya Tasya Lestari dengan NIM 200350096 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan berbicara tentang administrasi kurikulum. Nah, jika kita membicarakan tentang administrasi kurikulum, maka kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum bukanlah suatu kata yang asing lagi bagi pendengar kita di dunia pendidikan. Karena mengapa? Karena kurikulum itu merupakan suatu alat kunci atau pedoman dalam proses pendidikan formal. Tidak mengherankan apabila alat ini atau kurikulum ini selalu mengalami perombakan atau ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan zaman dan ilmu-ilmu yang selalu mengalami pembaruan. Nah, oleh karena itu, kurikulum juga harus selalu berkembang, dan karena itu pula kurikulum perlu dibina penerapannya dan dikembangkan aspeknya. Jika suatu kurikulum mengalami suatu perbaikan setelah melakukan evaluasi pendidikan, nah di sini kita akan dapat meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Dengan terciptanya kurikulum yang baik, maka kita dapat membangun peserta didik yang baik pula, sehingga kita dapat meningkatkan mutu dari satu pendidikan. Nah, administrasi kurikulum di sekolah merupakan kegiatan yang penting di antara kegiatan administrasi lainnya. Kurikulum dengan diiringi tata letak yang baik, yang tepat dan cermat akan mampu membuahkan hasil pendidikan yang baik pula. Nah, kecakapan pengolahan, menata dan melaksanakan kurikulum tidak hanya menjadi kebutuhan dan tanggung jawab guru saja. Lalu siapa saja? Nah, di sini untuk pengolahan kurikulum juga dirasakan sangat perlu bagi pengolah lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, kurikulum ini bukan hanya sebagai tanggung jawab seorang guru, di mana guru mengajar menggunakan kurikulum dengan penataan yang baik, maka dengan bantuan lembaga pendidikan itu juga akan membuat kurikulum terstruktur. Nah, makanya ada administrasi kurikulum. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, dan kurikulum itu sebagai pedoman tadinya kan, lalu administrasi itu siapa saja pengolahnya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan administrasi kurikulum itu sendiri? Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina dan cara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan administrasi kurikulum. Pada sekolah tinggi apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid mereka. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan administrasi kurikulum, maka terdapat juga yaitu prinsip dan fungsi administrasi atau manajemen kurikulum. Prinsip dan fungsi harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu produktivitas, yang mana produktivitas itu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum, yang merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan tersebut agar siswa atau peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum yang harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Lalu yang kedua ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum yang mana harus berasas pada demokrasi yang menempatkan pengolahan, di mana saat pengolahan atau pelaksanaan dan subjek didik atau siswa pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,
untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu yang ketiga ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari pihak yang berlibat, baik itu dari guru, kepala sekolah, siswa, ataupun baik itu lembaga pendidikan dan hal-hal yang menyangkut pada kurikulum tersebut. Lalu ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dan dengan biaya, tenaga, waktu yang relatif singkat. Nah, dengan adanya keefektivitasan dan efisiensi ini, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu lebih akan terstruktur sehingga menghasilkan waktu yang singkat dengan adanya efektif dan efisien ini. Dan yang terakhir itu adalah mengarahkan visi dan misi tujuan untuk ditetapkan dalam kurikulum. Dalam proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum itu sendiri. Mengapa kurikulum itu dibuat? Untuk apa dibuat? Lalu setelah dibuat apa yang akan dicapai, dan semuanya ada tercantum pada kurikulum tersebut. Lalu juga terdapat komponen-komponen kurikulum, yang mana kurikulum itu merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Adanya komponen kurikulum itu seperti tujuan, adanya isi, metode, dan evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manakala ada salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak terkait dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula, karena tidak ada keselarasan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Maka diharuskan setiap komponen-komponen yang dimiliki oleh kurikulum itu harus tersusun dengan baik dan terstruktur dengan tepat. Dengan adanya komponen ini, maka sebagai evaluator dalam administrasi pendidikan itu akan lebih terarahkan lagi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusun bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid, baik itu dalam mata pelajaran bahasa, dalam mata pelajaran matematika, dan lainnya. Semua itu memiliki struktur atau organisasi kurikulumnya. Nah, yang mana organisasi kurikulum ini sangat erat hubungannya dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Karena dengan pola-pola yang berbeda, maka kita dalam menyampaikan suatu pembelajaran akan berbeda pula. Lalu pola-pola organisasi kurikulum itu banyak macamnya. Di antaranya yaitu seperti separated subject kurikulum, di mana kurikulum ini menyajikan segala bahan ajar dalam berbagai mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurikulum bahasa Indonesia itu berbeda dengan kurikulum dengan kurikulum matematika. Lalu berbeda juga dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan mata kuliah lainnya. Yang kedua yaitu correlated kurikulum. Pada dasarnya organisasi kurikulum itu menghendaki bahwa kurikulum mata pelajaran yang satu dan mata pelajaran yang lainnya itu berhubungan, berkaitan dan juga berkaitan, walaupun memiliki batas-batas yang satu dengan yang lainnya itu masih dipertahankan. Lalu yang ketiga ada integrated kurikulum. Integrated kurikulum ini meniadakan batas-batas yang tadi kita bicarakan di antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk unit ataupun keseluruhan.
Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan itu meliputi perancangan, pelaksanaan, penilaian. Pada tingkat sekolah, itu kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasi atau merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau standar dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang ingin diintegrasikan dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan administrasi atau manajemen administrasi. Kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting itu disebut dua hal. Yang pertama yaitu kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Yang kedua yaitu erat kaitannya dengan kaitan antara proses belajar mengajar. Nah, jadi yang pertama tadi adalah erat kaitannya dengan guru, yang kedua dengan proses belajar mengajar. Pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru itu seperti pembagian tugas mengajar, lalu pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler, dan yang terakhir itu seperti mengkoordinasi penyusunan persiapan pembelajaran. Lalu yang kedua ada kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, proses belajar mengajar, yang mana pertama itu menyusun jadwal pembelajaran. Lalu yang kedua ada menyusun program atau rencana berdasarkan satuan waktu tertentu. Yang ketiga itu mengisi daftar kemajuan murid, dan yang kelima itu melaporkan hasil evaluasi, dan yang keenam itu kegiatan bimbingan penyuluhan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan dari administrasi kurikulum dan juga ataupun manajemen kurikulum. Lalu ada juga pelaksanaan administrasi kurikulum. Biasanya pelaksanaan administrasi kurikulum itu terbagi atas dua. Yang pertama itu pelaksanaan administrasi kurikulum untuk suatu sekolah, dan yang kedua itu pelaksanaan administrasi kurikulum untuk tingkat kelas, di mana tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkat kelas adalah seorang guru yang berperan dalam melakukan administrasi kurikulum tersebut. Antara tugas kepala sekolah dengan tugas seorang guru, namun antara dua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan proses administrasi kurikulum tersebut. Nah, dengan adanya dua tingkat itu mungkin lebih terjalin kerjasama antara pelaksanaan kegiatan kurikulum administrasi kurikulum di sekolah dengan administrasi kurikulum di kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, administrasi kurikulum di sekolah merupakan kegiatan yang sangat penting di antara kegiatan administrasi lainnya. Kurikulum yang diiringi dengan tata laksana yang baik, yang tepat dan cermat dalam melakukannya, maka mampu membuahkan hasil pendidikan yang baik pula. Dan kurikulum tidak hanya menjadi kebutuhan dan tanggung jawab guru, namun kurikulum juga menjadi tanggung jawab atau tugas bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pada tingkatan sekolah, kegiatan kurikulum ini lebih diutamakan pada realisasi dan relevansi antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integrasi pada peserta didik maupun dengan lingkungan sekitarnya. Dan semoga kegiatan administrasi kurikulum yang ada di setiap sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Maka jika administrasi kurikulum berjalan dengan baik, menciptakan suatu kurikulum yang lebih baik lagi, akan membangun atau menciptakan siswa-siswa yang lebih berkualitas, sehingga meningkatkan mutu pendidikan kita di Indonesia ini. Baiklah, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.